Dan seperti biasa, pantat Mela selalu memberikan pemikiran-pemikiran positif dan juga menjadi tambahan energi dikala astral mulai menghantui. Tapi, tak lama kemudian, sebuah bayangan manusia seakan mengikuti kami di sisi kanan jalur. Dan gue pun gak berani untuk nengok, lantaran emang berat juga buat nengok kanan kiri. Pundak gue pun saat itu mulai berasa berat. Tapi bodohnya, kala itu gue gak cerita dan meminta break kepada yang lainnya. Semua seakan gue paksain. Apa yang gue rasain, gue kuat-kuatin dah. Pengen bercanda aja sama Adul. Gak ada di pikiran gue kala itu. Berat banget bre pundak gue. Dan tiba-tiba, kebiasaan Adul nih ngagetin gue dan Tim. Dimana kala itu dia ngibrit ngelewatin gue. Lah otomatis gue celangak-celinguk ke belakang. Tapi gak ada apa-apa saat itu. Lantas apa yang bikin Adul ngibrit ya? Lo kenapa Dul? Tanya Tio saat itu. Anjrit bang, mentang-mentang gue terus nunduk ke bawah. Lah pas gue tengok ke arah Bang Arman, ada anak kecil bang gelayotan di kerilnya. Terang Adul dengan ngos-ngosan. Sontak gue pun langsung membuka keril, lalu menjauhkan keril itu dari Tim. Seriusan lo Dul? Ngapain sih bang gue bercanda? Din, tuker keril Din. Ogah gue bawa keril itu mah. Pinta gue ke Udin. Kagak dah bang, berat pasti keril lu nanti. Udah, pada kenapa sih? Timbang bawa keril doang, sahut Mela menengahi. Gak mau di belakang dah gue bang. Ya ampun Sakdul, lu kenapa jadi parno gini sih? Ujar Mega kala itu. Dikira keril gue taman bermain kali ya Dul? Lu seriusan gak sih Dul? Seriusan bang. Yaudah, kita rehat dulu di mari. Mungkin kalian kurang mudut kali. Asik, dia tahu Dul apa yang kita mau. Ingat bang, rokok adalah cara terbaik penetralisir jiwa yang rapuh menuju jiwa yang rapi. Sahut Adul berslogan. Tapi rada serem juga bre, kalau si Abdul Bayi Hakim lihat bocah bergelantungan di keril gua. Tapi bodo amat dah. Yang penting mah ngudut dulu. Perkara itu bocah mah belakangan dah. Dan setelah habis satu batang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi baru beberapa langkah, Adul di belakang seakan memberi kode. Gak ada apa-apa Dul. Baunya beda bang dari yang biasanya. Ujar Adul mulai gelisah. Tahan Dul, tahan. Gak lama juga tuh baunya hilang. Bau karbit fermentasi bang. Iya Dul, lanjut aja udah. Jangan kebanyakan diomongin. Belenak gue bang. Tahan Dul. Tapi kayaknya gue pernah nyium bau ini bang. Tapi gue lupa. Jangan lu lupain Dul baunya. Suatu saat lu bakalan kangen sama tuh bau. Masa iya makhluk halus perutnya mules sih bang? Tanya Adul Bayhaki. Pengen ngakak gue denger omongan si Sakdul. Itu orang mistis banget dah. Sampai tuh makhluk halus dikatain lagi mules. Bau ubinya RT Sabeni bang. Dan tiba-tiba gue pun ngakak seketika. Sialan lu, ternyata lu sumber aroma itu. Sorry sahabatku, daripada gue tahan-tahan kan. Niat gue tuh pengen buang ke kiri sampai ke kanan. Tapi kentut gue juga nauin Dul kalau hidung lu tempat mereka bersemayam. Kebiasaan banget lu bang. Gak di rumah, gak di gunung. Maaf Dul, gue beneran hilap. Perjalanan dengan trek bebatuan, kami langkahi dengan irama nafas yang sedikit ngos-ngosan. Pos 3 kami lewati dengan cuek, lantaran Bang Buluk menargetkan pos 4 Eyang Semar untuk tempat istirahat sementara selanjutnya. Itu putih apaan bang? Tanya Adul sembari mengarahkan jarinya ke arca yang dibalut kain putih. Patung Dul, lu kenapa sih? Kagak bang. Makanya Dul, ini jadi pengalaman baru buat kita. Kok bisa ya bang banyak patung? Katanya sih Dul, gunung ini ada kaitannya sama kerajaan Majapahit. Kemudian kami pun sampai di pos 4. Tim pun kembali meregangkan pergelangan kakinya. Karena di pos 4 ini trek pendakian mulai menguras tenaga. Emang dah kebiasaan BTS.
kalau Muncak selalu ngajakin trek malam. Kalau kayak gini kan, oksigen jadi berasa tipis. Kita berebutan tuh sama yang namanya pohon. Dan juga risiko trek malam itu lebih tinggi pastinya. Dan di pos 4 inilah, Adul memutuskan untuk membuat penghangat tubuh. Kopi pun menjadi menu pilihan utamanya. Ngopi ya bang? Persediaan air yang alam berikan cukup nih untuk 2 gelas kopi kita. Literasi banget sih lu bahasa lu Sakdul. Literasi itu yang buat nyambel bang, sahut Adul cringe. Terasi Dul itu mah. Nggak lucu Dul, sumpah. Kagak ada lucu-lucunya anjrit. Dan selepas Adul membuat kopi, saat itu terdengar kembali suara rintihan yang suaranya seirama dengan adukan kopi yang Adul buat. Jangan tinggalkan aku. Jelas banget dah suaranya. Semua orang pun menatap satu sama lain kala itu. Dan suara rintihan tersebut seakan memberi cerita baru di mana teror yang kami alami di gunung ini sangatlah berbeda dengan teror yang biasa kami alami di gunung lainnya. Sejauh ini juga tidak nampak momen dekil ataupun ibu kos. Namun, rintihan suara itu selalu terdengar di saat kami memutuskan untuk break. Juga, penampakan kali ini sering gue temui di mana bocil-bocil telanjang dada berlarian yang menyelinap di balik dedaunan. Suara khas anak kecil kegirangan yang seakan berlarian mengelilingi kami semua. Dul, gue mau nanya ke elu. Tanya gue kepada Adul, mengisi obrolan di saat yang lainnya terdiam. Passwordnya dulu bang. Het, malah ngajak bercanda lu Sakdul. Passwordnya bang. Dung karipit, hei dung tulang bawang. Tio mau nyandung gak punya duit, si Titanya ngajak perang. Apaan sih lu berdua? Sahut Tita dengan mata melototnya. Maaf, gue refleks aja tak pengen ngomong kayak gitu. Dan saat itu pula terdengar Abdul Bayhaqi yang seakan menahan ngakaknya di depan gua. Iya lanjut bang, mau nanya apa? Tanya Adul kembali ke laptop. Maksudnya kembali ke topik. Lu sadar gak sih Dul? Kita berasa kehilangan sosok ibu kos di mari. Tumben banget ya. Ujar gua rada aneh dengan keadaan yang tidak seperti biasanya ini. Lah bagus bang itu mah, jawab Adul sumringah. Di mana gue sengaja bikin kondisi ramai. Di saat itu pula ada seorang pendaki yang melewati kami semua, yang tanpa sumber cahaya yang dibawanya. Juga dengan cuek, orang itu melewati kami tanpa permisi. Lah, itu kan orang yang gue tawarin kopi di bawah bang. Padahal keadaan yang gelap gulita seperti ini tidak memberikan visual yang membuat kami semua mengetahui wajah pendaki itu. Namun Abdul Bayhaqi mengatakan itu dengan sangat jelasnya di hadapan gua dan yang lainnya. Otomatis Mega yang mendengar perkataan Adul pun langsung memanggil pendaki tersebut untuk bergabung dengan kami. Mas, sini mampir. Sontak Yoga pun yang mendengar ucapan Mega seketika langsung membuka mulutnya Mega, yang kemudian suasana pun menjadi tidak terkendali. Kenapa lu panggil sih? Biarin aja dia lewat, terang Yoga dengan kerutan di dahinya. Tapi pendaki tersebut itu pun menoleh ke arah kami saat itu. Dari ujung kegelapan, kedua matanya seakan mengeluarkan cahaya tajam. Tapi tiba-tiba suara anak kecil dengan gelak tawanya menyelinap di belakang kami sewaktu itu, yang lantas tim pun fokus dengan suara tersebut, yang dimana kami pun dengan cepatnya kehilangan jejak si pendaki tersebut. Kenapa lu bungkam bibir gue Yok? Sakit banget hidung gue tahu, ujar Mega yang merasa kesal. Enggak, ini cuma mimpi kan, ucap Yoga merintih. Ya udah teman-teman, sekarang tenangin diri dulu ya. Kalau udah tenang, kita lanjut lagi, pinta Bang Bulu kepada tim. Yoga pun terlihat sangat lelah saat itu. Tim pun berusaha mengupayakan perhatiannya, yang sesekali menenangkan dengan air yang mereka suguhkan. Dul, ngudut dulu ya. Kayaknya ada yang gak beres nih.
Dan tak lupa juga Udin pun merapat, dikarenakan cuma kami bertiga yang mempunyai kebiasaan ngudut di saat break. Dengan nikmat, Adul Baihaqi pun menyeruput kopi di keheningan malam ini. Udin pun saat itu terlihat menyalakan pematik yang berlahan membakar rokok yang dihempit di jarinya. Kami bertiga saat itu tidak sadar di mana tangan dengan jari yang terlihat panjang merayap di keril Udin yang dipakainya untuk bersandar. Mela yang melihat tangan itu pun seakan dibuat bungkam, tak bisa berucap apa-apa. Jari keriput dengan panjang sekitar 10 cm kala itu berhasil merayap di pundak Udin. Tapi Udin saat itu tidak merasa sentuhan itu. Dan tiba-tiba semua sumber cahaya pun mati secara bersamaan, yang seakan memberi pertanda bahwa ada energi yang kuat yang mulai mendekati kami semua. Bau dupa pun bertebaran di mana-mana. Pos 4 seakan memberi isyarat untuk kami untuk segera beranjak dari tempat ini. Kemudian senter sumber cahaya berhasil kembali dinyalakan, yang saat itu terdengar bacaan surat An-Nas yang keluar dari mulut Bang Buluk sembari menyentuh senter itu. Tepat senter dihidupkan, pandangan pun mulai rabun dan gelap. Tapi saat itu, gue melihat ada seseorang yang seakan mengarah berlari dengan gelak tawanya. Dan ternyata orang tersebut adalah pendaki yang melewati kami 10 menit yang lalu. Tapi kali ini wajahnya terlihat sangat jelas. Muka putih pasi dengan mata yang tajam melihat ke arah kami semua. Angin yang berhembus pun tak mampu menggoyangkan rambutnya yang terlihat sangat berantakan. Tidak ada ucapan yang terdengar. Tim BTS pun terfokus, terbelalak ke arah pendaki itu. Hingga sesuatu terlihat terbang tepat berada di atas kami dengan suara tertawanya yang mainstream. Akhirnya ibu kos pun unjuk gigi. Seketika Adul pun merapatkan barisannya. Bukan hanya ibu kos, banyak juga sosok yang mengawasi kami kala itu, yang sebagian menertawakan kami, yang sesekali rintihan suara minta tolong bersahutan dari segala penjuru arah. Dan dengan sengajanya, ibu kos pun menjatuhkan dirinya ke tanah sampai berulang-ulang kali. Juga dengan cekikikannya, dia melakukan itu secara terus-menerus. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, saat itu tim pun berlari. Yang sedangkan sosok tangan dengan jarinya yang panjang itu menahan kaki gua yang mau ikut berlari. Dengan eratnya, tangan itu mencengkram pergelangan kaki gua. Dan saat itu semua tim pun berupaya mengulurkan tangannya. Tapi semakin dekat tangan yang mereka ulurkan, maka semakin kencang genggaman tangan di kaki gua. Dan orang terakhir pun yang gue lihat saat itu hanyalah Adul. Dia terus berupaya menggapai tangan gua untuk diraihnya. Namun semua seakan percuma, di mana ibu kos kali ini jatuh sembari mematahkan lehernya di hadapan gua dan Adul. Dan di saat bersamaan pula, Adul pun hilang di sebalik kegelapan. Yang kali ini hanya menyisakan gua sendirian, meminta tolong. Bang Buluk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mela pun hanya bisa menangis di kejauhan sana. Dan yang lainnya hanya bisa memandang gua dengan raut kecemasannya. Yang perlahan kabut pun memisahkan gua dan tim BTS. Jangan tinggalin gua. Semua pun terasa gelap. Tidak henti-hentinya, gue pun menggerakkan sekujur badan gue yang terasa kaku. Kemudian makhluk-makhluk itu pun mulai menguliti sekujur badannya, yang lalu memakannya. Mulut pun seakan dibungkam, tapi hanya kata, "Jangan tinggalin gua," yang bisa gue ucapkan saat itu. Semua teman-teman gue ninggalin gue sendirian saat itu. Mereka kemana? Tapi tiba-tiba seorang pendaki itu menghampiri gua. Dan di saat itu pula, suhu udara di sekitar berubah menjadi dingin tak tertahankan. Semakin dekat, wajahnya pun menatap penuh harap. Namun dia hanya berdiam memandang, yang kemudian duduk tepat berada di hadapan gua. Sementara itu semua makhluk yang ada di sana
seakan-akan menghindar darinya. Tidak ada lagi tangan yang menahan kaki gua. Semua pun berlalu begitu saja. Dan pendaki lelaki tersebut pun berupaya untuk berkomunikasi dengan gua. Akan tetapi ia kesulitan untuk berbicara. Namun, tidak berselang lama, makhluk-makhluk itu mulai bermunculan lagi. Meski terlihat masih sangat jauh di kegelapan sana. Doa, doa. Hanya kata doa yang keluar dari ucapannya. Yang kemudian ia pun perlahan meninggalkan gua sendirian. Jangan tinggalin gua, ucap gua berharap. Tapi pendaki itu pun tetap saja pergi. Yang disusul keadaan mulai kembali ramai, dipadati oleh makhluk-makhluk halus yang berdatangan silih berganti. Dan seketika rasa mual pun mulai menyerang, dikala sosok ibu kos terus menjatuhkan dirinya yang sembari mematahkan lehernya itu. Bangun dan terbang, kemudian menjatuhkan kembali. Hal itu pun terus ia lakukan berulang-ulang. Keadaan semua makhluk itu terlihat tidak utuh. Yang kemudian terdengar dari jauh adanya seperti rintihan meminta kami untuk tidak meninggalkannya. Seketika rasa mual ini pun berada di puncaknya, dikala ibu kos memakan lengannya sendiri, kemudian mematahkan lengan satunya, lalu melemparkan ke arah gua. Sontak gua pun mual, yang lalu mendengar tangisan dari Mela yang terus menyebut-nyebut nama gua. Bang, sadar bang. Perlahan gue pun mulai membuka mata. Semua tim pun kembali terlihat di sekeliling gue, yang kala itu terlihat cemas dan menangis. Man, lu udah sadar? Minum dulu man, ucap Mela sembari memberikan teh hangat dengan perhatiannya. Ketika gue mulai menyadari, badan gue saat itu udah kayak kepompong, dimana sleeping bag membungkus hangat seluruh badan gue. Gue pun saat itu masih terus memperhatikan keadaan ini, mencari ibu kos sialan itu yang dengan enaknya mematahkan lengan itu di depan mata gue. Tapi keadaan di sini terlihat normal, di mana binatang malam terus memberikan kebisingan di pos 4 ini. Gak rela gue dilempar tangan, Dul. Tenangin diri dulu ya man, Hippo hampir menguasai badan lu tadi, ucap Udin menjelaskan. Makan ya, jangan sampai perut lu kosong, pinta Mela saat itu. Lu gak apa-apa kan man? Tanya Bang Buluk yang seakan paling khawatir. Ini berapa bang? Ucap Adul dengan mengacungkan jari telunjuknya. 1 Dul. Ini berapa bang? Ucap kembali Abdul membentangkan kelima jarinya. 5 Dul. Dadah monyet. Ucap Adul menutupi kesedihannya. Abdul Bayhaqi mencoba menyadarkan gua dengan lawakannya itu, menutupi kesedihan dengan canda tawanya. Namun air mata tidak bisa ditahannya, yang kemudian akhirnya terjatuh juga. Gua kira lu bercanda bang. Lu tipikal orang bercanda. Kita nggak sadar kalau Hippo sedang bersemayam di badan lu. Dan begonya gua masih nganggap lu bercanda bang. Sampai Bang Buluk sadar saat itu. Dia langsung bungkus lu pakai sleeping bag. Lu kebiasaan bercanda sih bang. Kita semua hampir tertipu. Terang Adul menjelaskan keadaan, yang juga sambil menangis. Memang di pendakian ini gue salah, dimana kurangnya porsi asupan makanan. Sebelum gue melakukan pendakian ini, gue terlalu fokus dengan sosok lelaki yang ditawarkan kopi oleh Adul, sehingga hal sepele tersebut hampir merenggut keselamatan gua sendiri. Kemudian tim pun memutuskan untuk memajukan santap makan malam, dikarenakan keselamatan kunci utama dalam pendakian. Tatapan Bang Buluk pun tak henti-hentinya memandang, sekaligus memperhatikan gua kala itu. Seluruh badan gua pun masih terbungkus kain penghangat, yang terasa dingin di sebagian kaki gua. Dul, ngopi coba. Nih bang, sekalian gue bakarin udutnya ya. Iya Dul. Makanya man, jangan ngabain hal sepele. Alam tidak perlu itu. Lain kali ya, sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita makan nasi padang dulu dah.
Terang Udin menasehati. Iya Din, alangkah baiknya habis makan nasi padang terus disambung dengan makan bakakak Omodo buat makanan penutupnya. Beta pagi-pagi makan pasir, makan batu dan makan semen. Bokirnya apartemen, sahut Adul dengan lawakannya. Dengan kondisi yang masih kurang cincai, gue pun tidak merespon ucapan Adul barusan. Gue lebih fokus ke seorang pendaki yang menghampiri gue seakan memberi pesan tersirat. Sebenarnya apa dari arti pesan tersebut ya? Entahlah. Dan setelah warak, gue kembali memeriksa keadaan gue yang lumayan kembali normal. Sebelumnya hanya rasa dingin yang berpindah dari organ tubuh ke organ tubuh lainnya. Dan seketika semua wah gitu aja. Udah baikan belum, Man? Tanya kembali Bang Buluk. Alhamdulillah Bang, gak ada rasa dingin lagi kok. Jawab gue meyakinkan. Ngudut ora? Ngudut lah Dul. Wis mangan ora udut. Semberaut Dul. Setelah menghabiskan satu batang rokok dan juga badan ini kembali siap, perlahan kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini Udin sedunia pindah posisi sebagai palang terakhir di barisan. Hingga sampai kami di pos 5 Mangkutoromo, Bang Buluk pun terus mengajak kami melanjutkan perjalanan hingga di titik camp terakhir, yaitu pos 7 Jawa Dwipa. Karena di pos 7 lah terdapat lahan yang cukup lumayan luas untuk bisa menampung tenda-tenda kami, terang Bang Buluk saat itu. Dan entah kenapa, setiap pos yang kami lewati pasti seperti ada seseorang yang mengintip langkah kami di balik candi yang terdapat di jalur pendakian ini. Sesampainya di pos 7 Jawa Dwipa, buka tenda dan mengamati area menjadi kesibukan gua, Udin dan Sakdul. Lantaran candi yang kokoh berdiri tegak menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Bakar udut seduh kopi jadi perangsang mood untuk kembali menikmati proses pendakian dari kejadian menegangkan tadi. Bang, berasa ada yang ngawasin kita ya? Tanya Adul sembari melihat keadaan. Man, lu sadar gak? Dari tadi berasa ada orang di balik candi itu. Terang Udin menunjuk ke salah satu candi di area itu. Justru semenjak gue dilempar tangan sama ibu kos, gue jadi sadar, Din. Dilempar gimana sih maksudnya? Tanya Udin dan Adul penasaran. Yang sesekali Bang Buluk dan tim pun seakan menyimak pembicaraan pelarut tidur malam ini. Pokoknya gue dilempar tangan, Din. Itu ibu kos udah kayak cicak yang lagi nyopotin ekornya. Tangan ibu kos kayak gimana emang Bang? Tanya Adul rada aneh. Atuh tangan Dul, masa ceker mercon? Gue juga baru tahu kalau dia ada tangannya Dul. Itu tangannya tangan cewek Bang. Kembali Adul menanyakan dengan aneh. Lah iyalah Dul, masa tangannya RT Sabeni yang dilemparin? Ya udah kalian jangan pada ngomongin kayak gitulah, sahut Mela yang mendengarkan pembicaraan gua bertiga. Memang kondisi di pos 7 ini sedikit memberikan kenyamanan, di mana kami seakan diberi nafas untuk beristirahat dari ketegangan di pos sebelumnya. Ya udah nanti gue ceritain di rumah aja dah ya. Tapi tiba-tiba saat itu dedaunan dari atas pohon jatuh begitu banyaknya. Padahal Maya, gak ada hembusan angin yang begitu kencang yang menerpa ke area pos 7 ini. Sontak tim pun memperhatikan bersama ke arah atas, di mana pepohonan menjatuhkan daunnya di area itu. Angin kali, ucap Yoga. Keluarga Tarsan kali Bang liwat, sahut Adul cuek memperhatikan ke atas. Tapi tiba-tiba Udin melihat sosok yang dimana ia tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Man, itu apa? Ucap Udin gagap. Mana Din? Po. Kembali Udin tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Apaan sih Din? Pongpet, ujar Adul memeriksa area tersebut. Setelah ia periksa, seketika Adul langsung ngibrit ke area kami semua, yang membuat tim pun panik dan bergerak mundur kala itu.
Mana sih, Din? Penasaran gua yang terus menanyakan sosok yang dilihat Udin. Itu, Man. Dia diri di situ. Sahut Udin dengan ketakutannya. Itu, Man. Po. Lu nggak jelas banget, Din. Apaan, Po? Polisi tidur. Po nari. Po cangcut. Itu mah jemur cangcut, Man. Jawab Udin kelabakan. Ya terus apaan? Power metal kali, Bang. Kalau enggak Poppy Sophia, sahut Adul dengan tebakannya. Dan seketika, Udin pun tersungkur ke tanah dan menjatuhkan badan dari sadarnya. Ia pun pingsan kala itu.